Halo Triatun UTM, selamat datang kembali di UTM Podcast bersama saya Pradita Isah. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan mahasiswa, khususnya dalam hal kesehatan dan pelayanan medis di lingkungan kampus. Kesehatan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung aktivitas akademik mahasiswa. Namun, di tengah padatnya jadwal perkuliahan, banyak mahasiswa yang terkadang memperhatikan kondisi kesehatannya itu sangat kurang. Karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan kampus memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan, edukasi, serta dukungan kesehatan bagi sivitas akademika. Melalui episode kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai klinik Pratama UTM, mulai dari sejarah berdirinya, pelayanan yang tersedia, hingga perannya dalam mendukung kesehatan mahasiswa di lingkungan kampus. Agar pembahasannya lebih jelas dan informatif, hari ini telah hadir narasumber yang akan berbagi wawasan serta pengalaman terkait pelayanan kesehatan di klinik Pratama UTM. Mari kita sambut Ibu Dr. Siti Nurfitria SK Biomed. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman tetap ikuti UTM Podcast karena akan ada banyak informasi dan pembahasan menarik yang sayang untuk kalian lewatkan. Sebagai pembuka ini dokter, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai klinik Pratama UTM serta layanan kesehatan apa saja yang saat ini tersedia bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum. Ya, terima kasih sebelumnya ya, saya sudah diundang di acara ini. Klinik Pratama UPM, ini secara resmi, izin operasional terakhir, 2024 ya. Tapi sebenarnya, jauh sebelum itu sudah digagas ya, sejak awal awal saya berada di sini ya, sekitar tahun 2008, 2010 itu sudah mulai, tapi masih berupa, semacam unit pelayanan kesehatan. Jadi, masih sederhana sekali dan itu mungkin, lebih mirip semacam UKS ya, Mbak, di sana seperti Baik. dan seiring berjalannya waktu kemudian, semakin berkembang, UTM juga, mahasiswanya semakin banyak, dosennya juga iya, memerlukan, layanan kesehatan yang, lebih, komprehensif kan. Jadi, misalnya, surat keterangan sehat misalnya, itu dulu, masih belum bisa memberi karena kan belum berbentuk yang, resmi. Jadi akhirnya, mau tidak mau harus meningkatkan. Jadi akhirnya, eee, dengan, kepemimpinan yang baru, "Ayo ayo," jadi, kita mempersiapkan semua, jadi SDM-SDM-nya ditambah, kemudian, syarat-syarat dipenuhi sehingga izin operasional bisa, akhir 2024 lain ada, ya. Kemudian setelah itu kita meningkatkan lagi ke status radiasi, karena, untuk mendapatkan, pengakuan mutu dan, layanan yang secara standar nasional itu, harus ikut akreditasi ya. Jadi proses-prosesnya kita jalani, kemudian April itu di-swab, kemudian Juni kita dapat langsung, kemudian langsung dapat yang status tertinggi akreditasinya paripurna. Setelah itu kita memperluas, apa, kemanfaatan kita. Jadi kalau, awalnya cuman, ya bisa kalau sudah ada izinnya bisa untuk sivitas akademika maupun untuk umum sudah bisa ya. Tetapi, eee, dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional kita ingin, kerjasama gitu. Jadi, bisa menerima BPJS. Jadinya kita, mulai itu jadi akhirnya akhirnya September 2025 itu, eee, tertanggal itu, kan sudah jadi Beroperasi. Baik. mitranya BPJS gitu, jadinya ada grand launching yang, sekitar November, 2025 itu.
Baik, berarti memang sangat panjang ya Ibu untuk terbentuknya klinik Pratama UTM ini. Dulunya, Iya, belum banyak, masyarakat umum bahkan kita pun yang jadi mhm, mahasiswa belum banyak yang mengetahui hal itu karena seperti yang Ibu bilang masih berbentuk seperti UKS jadi layanan-layanannya itu belum banyak yang memadai heeh, yang seperti itu dulu ya Ibu. seperti itu ya. Baik, kemudian, pasti kita, mahasiswa nih Bu, belum banyak yang mengetahui tentang informasi terkait gimana sih, caranya kita kalau misalnya ingin berobat di klinik Pratama UTM, itu seperti apa alurnya dan prosedur layanannya itu yang harus dilakukan seperti Mhm. apa? Jadi karena sudah menjadi klinik Pratama ya, klinik Pratama itu sudah, dari segi kompetensi, petugas kesehatannya itu sudah bagus ya. Misalnya dokternya kita sudah ada, setidaknya ada 4, dokter gigitnya ada 3, kemudian, perawatnya 3, kemudian bidanya 2, ada orang, apoteker, ada asisten apoteker, ada administrasi, kemudian ada rekam medis. Jadi, sudah, cukup, eee, mumpuni untuk melayani asisten. Saya rasa untuk mahasiswa-mahasiswa biasanya mereka terpapar dengan klinik itu ketika, penerimaan mahasiswa baru. Biasanya mereka, eee bekerja sama dengan kita ya, maksudnya ketika ada, dari mahasiswa itu yang, eee, sakit atau itu di luar kita jadi se saya rasa sedikit banyak sudah banyak yang tahu ya. Baik. Cuman mungkin mereka kurang tahunya mungkin, apa saja Iya, fasilitasnya yang baik. di luar ternyata belum kalau alurnya, langsung saja datang ke klinik ya, nanti ke bagian, administrasi, loket, lalu di sana, akan didata apakah nanti menggunakan BPJS atau umum gitu, cukup, KTP saja, nanti, NIK-nya kalau misalnya hafal nggak apa-apa itu sudah nanti dia terkoneksi nanti kemudian, diverifikasi ya, kemudian kalau misalnya oke nanti, tergantung apakah mau ke poli umum atau ke poli gigi ya, nanti, setelah itu akan masuk sesuai dengan, yang dituju, udah dilakukan pemeriksaan dan itu nanti keluar. Ke bagian administrasi lagi kalau misalnya umum, kalau misalnya BPJS langsung ke, farmasi untuk mendapatkan obat nanti didikasi oleh, di sana ada asisten dokternya kemudian nanti bisa langsung, apa, eee, selesai pemeriksaannya, itu alurnya. Baik, Ibu. Berkaitan, tadi kan Ibu sempat menyinggung terkait BPJS kesehatannya, Mhm. Ibu. Apakah saat ini BPJS sudah bisa digunakan di klinik Pratama UTM? Jika sudah, itu bagaimana mekanismenya dan prosedur penggunaannya bagi para pasien yang akan datang? Iya, sudah akhir September 2025 itu SK-nya ya tanda tangannya jadi, sudah mulai sampai sekarang, sudah bisa mencari BPJS untuk, alurnya, sudah yang seperti yang saya ceritakan tadi jadi, cukup membawa atau kalau misalnya hafal nggak apa-apa ya, eee, terutama NIK-nya, NIK-nya gitu. Jadi atau apapun identitas diri yang digunakan untuk dia mendaftar di, MyJKN itu bisa. Nanti di situ akan kelihatan keluar statusnya. Kemudian Paskesnya nanti kalau bisa, kalau untuk pemeriksaan di UTM dipindah ke Vaskes UTM, Oke, ya. baik. Kalau misalnya dari Vaskes lain ya yang kita terima kalau dalam keadaan ya darurat, Darurat ya. ya, jadi hal itu. Nah, nanti di sana akan, sudah akan keluar muncul, dia Vaskesnya apa. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan apa yang dituju tadi, nanti akan diperiksa dan kalau di waktu BPJS berarti tidak perlu, membayar. Baik. Oke Ibu, ini sebagai penutup ya Ibu. Saat ini UTM itu juga tengah menjadi perhatian publik dengan adanya pembangunan rumah sakit baru. Mhm. Kira-kira ke depannya apakah rumah sakit tersebut akan terintegrasi dengan klinik pertama UTM? Atau nantinya akan memiliki fungsi dan layanan yang berbeda dengan klinik Pratama UTM? Ya, rumah sakit ya memang, dalam rangka nantinya ya untuk, menunjang terutama untuk, operasional FK itu memang, ada rencana untuk itu pendirian rumah sakit. Tapi untuk pendirian rumah sakit itu kan butuh biaya besar dan, waktu yang tidak sedikit gitu. Iya, Jadi
mungkin bertahap ya sekarang, nanti pelan-pelan melanjutkan. Nantinya ke depannya pasti ada untuk rumah sakit, terutama untuk rumah sakit, pendidikan untuk, Kakaknya. Baik. Kalau misalnya memang sudah jadi rumah sakit, nantinya jelas, bukan hanya, lengkap dari klinik, jadi nanti dimungkinkan jadi salah satu rujukan untuk vaskes-vaskes yang di sekitar gitu. Oke. Jadi bukan hanya dari klinik saja, tapi bisa menerima rujukan dari sekitarnya, sudah, Beroperasi, sudah berfungsi. jadi, yang jelas, sekarang klinik pun, sudah menjadi, maksudnya bukan hanya dalam pelayanan, misalnya pendidikan nantinya misalnya akan sudah ada, kita bisa bekerja sama dengan itu untuk pendidikan dan kemudian bisa, di klinik, kita sudah mulai inisiasi untuk, seperti itu. Baik, mungkin, ada pesan dari Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa UTM, biar mereka bisa menjaga kesehatannya agar tidak selalu sering untuk berobat ke rumah sakit klinik Pratama UTM itu, Ibu? Saya rasa, jaga kesehatan ya, atur pola makan ya, kemudian, istirahat yang cukup ya, kemudian apabila ada yang dirasa, ada gangguan kesehatan bisa ke klinik Pratama UTM, di sana kita akan menangani, baik itu misalnya BPJS atau umum, bahkan orang di luar Sivitas Akademika bisa, berobat ke klinik UTM sangat memungkinkan, sudah ada beberapa yang dari luar yang sudah ke kita, ya. Berarti memang bisa untuk masyarakat umum Bisa ya, Ibu? memang sudah bisa melayani, jangan itu yang memang sudah bisa gitu, tapi Baik. memang, eee, gaungnya, harus diperluas lagi. Mungkin dengan adanya di UTM TV ini mungkin bisa disiarkan, lebih luas lagi bahwa pendidikan UTM ini menerima loh, bukan hanya di Iya. mahasiswa aja gitu. Baik, Ibu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode OTM Podcast kali ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurfitria SK M Biomed yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta informasi yang sangat bermanfaat mengenai klinik Pratama UTM dan pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kampus. Semoga melalui pembahasan hari ini, teman-teman mahasiswa dapat lebih mengenal layanan yang tersedia di klinik Pratama UTM, serta semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah aktivitas perkuliahan yang padat. Dan tentunya, semoga informasi yang telah disampaikan bisa menjadi edukasi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan untuk kalian semua ternyata UTM, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel UTM TV Official, serta follow Instagram dan TikTok kita di utmtv.official biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Saya Prodi Taisa beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode OTM Podcast berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dan inspiratif.